Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang, untuk itu kami akan memperkenalkan diri nih. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan. Yang pertama adalah Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zakiatul Miskia. Saya berasal dari Batang dan alumni UIN Wali Songo, Semarang. Salam kenal semuanya. Yang kedua adalah halo, perkenalkan nama saya Safrida Dwi Damayanti, biasa dipanggil Safrida. Saya alumni dari Universitas Tanjung Pura. Saya berasal dari Kendal. Salam kenal ya. Dilanjutkan yang ketiga adalah Halo, perkenalkan nama saya Riza Putri Widari. Asal saya dari Ambarawa. Saya alumni dari Universitas Pendidikan Indonesia. Salam kenal ya. Yang keempat adalah Halo, perkenalkan nama saya Nur Aisyah Maitasi Pratiwi. Saya asal dari Yogyakarta dan saya alumni dari Universitas Negeri Yogyakarta. Salam kenal. Yang kelima adalah Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puspita Eka Indriani. Saya berasal dari Pacitan, Jawa Timur. Saya lulusan Universitas Negeri Semarang. Salam kenal semuanya. dan yang terakhir adalah Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ratna Kartikasari, berasal dari Kabupaten Rembang. Saya merupakan alumni dari Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. kami adalah mahasiswi PPG Prajabatan 2022, Prodi Pendidikan Matematika UPGRIS. Aku tahu wingi tadi sak aku tahu nang pantai terus nemu kerang aki. Cerita apa dah Duan? Kajian aku ya sing cerita. Tidak saparan ki apa? Ora. Saparan ki ono warok, layan, karnaval, karnaval. Pokoknya kebak nek saparan ku ya. Semudeng masalah saparan kuwi. Hah? Nah, saparan kuwi ceritane ini. Biyen kuwi ana pagebluk. Pagebluk ki apa, Pak? Oh iya apa Pak? Kasung mati ya esuk loro suri mati. Nah, kuwi karo sesepuh biyen ki langsung syukuran. Dikei sajen, dikei pokoknya borampi sing kanggo syukuran kuwi. Nah, kuwi sukses kanake syukuran, anake tontonan, anake terus pokoknya ono calan-calan ungkapane terima kasih harus sing urip lagi perno-perno ucapan terima kasih kuwi ono tumpeng, ono tari-tarian. Jadi kuwi saparan kuwi caran-carane iki ucapan terima kasih. Nah, panjenengan su di ujudke nonggon kuwi saparan kuwi kanggo uri-uri budaya. Contohnya ya kuwi panjenengan seneng tari, seneng reog, seneng wayang. Nah, tok nong saparan kuwi. Sudah anu saparan Pak. Isu ora ono saparan, amarga kahanane ki kok ngene ana corona. Dadi mungkin tahun ngarep diramekke. Oh iya. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantoro dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya tersebut yang relevan menjadi penguatan karakter peserta didik sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah tersebut. Ki Hajar Dewantoro telah menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan berkembang dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantoro mengelaborasi pendidikan terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian. Hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal, sosial, budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan mengutamakan kearifan lokal, sosial, budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku peserta didik di kelas atau sekolah yang sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya di daerah. Seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun, yakni memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Berdasarkan tulisan Ki Hajar Dewantara yang berjudul Dasar-Dasar Pendidikan pada tahun 1936. Menebalkan laku anak dapat kita lakukan dengan kekuatan konteks diri anak dan sosio-kultural atau budaya. Konteks dan nilai dalam budaya lokal juga menjadi unsur penting dalam mendidik anak, mengingat adanya faktor kodrat anak dan kodrat alam. Beberapa nilai lokal seperti permainan tradisional bisa disisipkan bahkan menjadi media dalam mendidik anak. Tradisi saparan di Desa Kopeng, Kabupaten Semarang selalu dilakukan masyarakat ini secara turun-temurun. Tradisi saparan ini mirip dengan tradisi sebar apem di Jatinom, Klaten. Tradisi saparan dilaksanakan pada hari Selasa Kliwon pada bulan Safar. Acara ini berlangsung selama 2 hari. Hari pertama diisi dengan ritual makam. Para peziarah berdoa di makam Ki Agung Alim. Dalam acara ini, di depan makam diadakan wayangan atau karawitan. Pada hari kedua, prosesi dimulai dengan kirap kenduri yang meliputi pembawa spanduk, pembawa tumpeng kenduri besar, pembawa bunga, rombongan pamong praja, tumpeng kenduri kecil, grup kuda lumping, rombongan pelajar dan juga masyarakat. Sesampai di area makam, rombongan kirap disambut oleh gending ladrang eling-eling dan ladrang wilujeng. Setelah peserta kirap semua siap, acara seremonial dimulai. Acara seremonial sendiri terdiri dari pembukaan, pembacaan sekelumit informasi tentang upacara adat saparan, laporan panitia, tabur bunga, sambutan, pembacaan doa, pembagian punar seperti bau upaan dan bau ulasan, yang bisa diintegrasikan dalam pembelajaran serta menimbulkan rasa senang dan gembira kepada anak. Tradisi saparan ini juga dapat menjadikan anak muda bersosialisasi dan mengembangkan aspek kepribadian, terutama saling bekerja sama, toleransi, gotong royong, sportif, dan aktif dalam berkomunikasi dengan orang lain.